Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa qala ta'ala syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap kita benar-benar memperhatikan apa yang kita lakukan hari ini dan kemarin, lighad untuk masa depan. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha melihat, memantau secara detail, rinci setiap amal perbuatan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah, sesungguhnya Allah mengutus pada umat ini fi kulli ra'si mi'ati sanah, setiap 100 tahun, setiap kepala 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharui agamanya untuk umatnya. Kama qala sallallahu alaihi wa sallam, rasulul habibul karim dari syahidin syakir, alhamdulillah rabbil alamin. Hadatul mukarramun, para sepuh, keluarga besar luar biasa lembaga kita tercinta Kejaksaan Agung Indonesia, Masjid Masjid Baitul Adl Kejaksaan Agung, dan seluruh jamaah yang hadir. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini alhamdulillah kita berada di tengah bulan Muharram, persisnya tanggal 20 Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Karenanya izin malam pada siang hari ini kita akan masih mengambil hikmah dari peristiwa tahun baru Islam yang kita sebut sebagai Hijriah itu. Bapak Ibu, kita akan mulai latar belakang sejarahnya untuk kemudian kita kaji lebih dalam apa kira-kira nilai yang kita bisa ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Baik Bapak rahimakumullah, zaman Nabi lahir belum ada yang namanya tahun Hijriah. Kita tahu belakangan bahwa ternyata tahun Hijriah ini baru digagas di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah itu 7 tahun sepeninggal Nabi. Nabi wafat, 7 tahun. 2 tahun sepeninggal Nabi. Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lamanya. Setelah itu kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab 10 tahun. Di pertengahan perjalanan beliau, persisnya tahun ke-7 sepeninggal Nabi SAW, baru ada trigger pemantiknya. Kenapa Islam harus punya sistem penanggalan? Bapak Ibu, zaman Nabi sudah ada tanggalnya, sudah ada bulannya. Kita tahu Nabi lahir 12 tanggalnya, bulannya Rabiul Awal. Tapi tahunnya tahun berapa? Belum ada. Tahunnya tahun gajah. Itu dihubungkan dengan peristiwanya. Kira-kira seperti orang tua kita dulu, kalau ditanya, kayak nenek dulu lahir tahun berapa? Nggak tahu tahunnya. Zaman Londo le, zamannya zaman Belanda atau zaman Jepun, zaman Nippon gitu. Zaman Nabi juga sama, yang dilihat sebagai tahun adalah tahun peristiwa. Nah, ketika masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, lalu datang seorang gubernur dari Basrah, Irak, yang diangkat oleh Umar bin Khattab, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mengadu kepada khalifah, khalifah saya pegang 2 surat. Ada tanggalnya, ada bulannya, cuma tidak ada tahunnya. Saya bingung mana surat ini yang duluan. Bapak bisa bayangkan kalau itu urusannya SK misalnya. Kapan mulainya? Karena tidak ada tahunnya. Bapak, itu sebabnya kemudian pemantiknya, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat terbaik. Ada Utsman bin Affan yang kemudian nanti menjadi khalifah ketiga. Ada Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Lalu ada Thalhah, ada Zubair, beberapa orang sahabat yang lain. Ngajak diskusi, bagaimana sahabatku? Apa yang menjadi titik balik atau mulainya permulaan tahun Islam ini? Satu orang angkat tangan, khalifah menurut saya yang terbaik kita jadikan sebagai awal tahun Islam adalah lahirnya Nabi SAW. Sebab wasilah kelahirannya Nabi, kemudian Islam lahir. Yang satu bilang, benar, Nabi lahir itulah sababiah lahirnya Islam. Tapi Nabi lahir belum jadi Nabi. Kapan jadi nabinya? Di usia 40 tahun. Maka menurut saya, kata orang kedua, yang lebih tepat adalah diutusnya Nabi dan Rasul sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Tahunnya tahun biasa, tahun kenabian. Yang ketiga, Sayyidina Ali kemudian angkat tangan. Khalifah, menurut saya kalau yang pertama, yang kita ambil sebagai tahun Islam pertama, bahwa Islam ini lahir karena sababiah lahirnya Nabi, maka saya khawatir nanti umat Islam akan mengulang kesalahan yang sama sebagaimana umat sebelum kita.
Kaum Nasrani menjadikan tahun kelahirannya Nabi Isa Al-Masih, namanya Al-Masih dijadikan sebagai nama tahun Masehi. Faktanya kemudian sejarah mencatat 325 tahun setelah kelahirannya Nabi Isa kemudian didaulat menjadi Tuhan. Bahaya, kata Sayyidina Ali. Yang kedua, kalau kita jadikan diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul itu tahun pertama Islam, apa yang dibanggakan? Sebab faktanya sejarah mencatat 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul, justru umat Islam ditindas. Bukan hanya ditindas, bahkan dipersekusi bahasa kita sekarang. Ya, banyak di antara mereka kemudian yang disiksa bahkan dibunuh. Kata Sayyidina Ali, apa yang kita banggakan? Hadirin, lalu Sayyidina Ali usul, Khalifah, menurut saya yang lebih tepat kita jadikan sebagai tahun pertama Islam adalah hijrahnya Nabi. 13 tahun setelah diutusnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Apa sebab? Sebab hijrah itulah titik balik perjuangan Islam. 13 tahun di Makkah nggak punya kekuatan apa-apa. Hanya kurun waktu 10 tahun kemudian setelah hijrah ke Madinah, Islam berjaya di seluruh Jazirah Arabia. Bukan hanya Makkah Madinah, tapi seluruh Jazirah Arabia sudah masuk dalam Islam. Kata Sayyidina Ali, ini membanggakan. Satu. Yang kedua, ini motivasi kepada semua umat Islam agar menjadi pejuang dalam hidupnya. Sebab perjuangan itulah nilai hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta maupun jiwanya. A'zamu darajatan indallah, itu agung tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Surahnya surah At-Taubah 9 ayat 20. Hadirin rahimakumullah. Jadi inilah awal kenapa kemudian nama tahunnya nama Hijriyah. Tahunnya tahun Hijriyah. Hadirin, lalu apa makna yang kita ambil dari sini? Hadirin, ternyata para sahabat tidak anti pembaruan. Para sahabat terbaik yang menjadi khalifah ini tidak anti pembaruan. Ketika zaman Nabi memang belum ada tahun Hijriyah. Tapi tahun Hijriyah menjadi keharusan, Pak. Sebab kalau tidak ada sistem penanggalan, kita akan susah menentukan 1 Muharram, 1 Ramadan, 1 Syawal, 9 Dzulhijjah, Arafah, 10 Dzulhijjah, bagaimana? Karenanya maka menjadi keharusan. Ternyata beliau faham pembaharuan itu mesti dilakukan pada masanya, pada waktunya, sesuai dengan konteks zamannya. Hadirin rahimakumullah, itu yang kemudian khatib ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan dengan rujukan hadis Nabi SAW yang menjadi pembuka. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Baginda Nabi SAW pernah menyatakan bahwa Allah, innallaha yab'asu fi hadhil ummah atau li hadhil ummah. Allah akan mengutus untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah. Setiap 100 tahun Allah akan mengutus siapa? Man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharui agamanya. Setiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang mujaddid, pembaharu. Hadirin, kebayang, Nabi sudah paham betul bahwa teknologi semakin maju, zaman semakin terus berubah, dunia akan terus berkembang. Kalau tidak ada tajdid dalam agama, pendekatan, teori, metodologinya, nanti agama akan tertinggal di telan zaman. Itu sebab maka jangan heran kalau kemudian tajdid ini dilakukan. Zaman Nabi belum ada Al-Quran dalam bentuk buku. Kita tahu buku Al-Quran itu baru zaman Utsman bin Affan. Abu Bakar pada masanya baru dikumpulkan saja. Umar pada masanya baru dikumpulkan. Pelepah korma, kulit binatang, bebatuan, semua dikumpulkan. Baru dibukukan masa Utsman bin Affan. Ini berarti sesuatu yang baru. Tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran itu baru di zaman Utsman bin Affan. Itu sebab namanya Mushaf Utsmani. Apakah sudah ada titiknya? Belum. Masa Utsman hurufnya huruf Kufi, tidak ada titiknya. Ba, ya, na sama, cuma kandangnya doang. Kita yang non Arab pusing. Itu sebab kemudian dibuat titik belakangan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali itu lahirnya, wafatnya 50 tahun sepeninggal Nabi. Kalau tidak salah 63 Hijriah beliau wafatnya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, satu di antara khalifah Amawiyah yang paling adil, disebut sebagai khalifah yang kelima. Jadi 50 tahun sepeninggal Nabi baru ada titik dalam Al-Quran. Baru ada harokat A, I, U. A itu fathah, disebut fathah karena membuka. I itu kasroh karena terpecah bibir kita. Dhamma itu kumpul. Itu baru Abu Aswad Ad-Du'ali. Lalu kapan ada tanda waqaf segala macam, ilmu nahwu lebih luasnya. Itu Al-Khalil Al-Farahidi.
Al-Khalil Al-Farahidi itu 150 tahun sepeninggal Nabi. Jadi kalau kita anti pembaharuan Al-Quran, kita nggak bisa baca lagi. Pak, ini contoh konkret betapa dalam yang paling utama saja Al-Quran tajdid dilakukan. Apalagi dalam konteks ilmu keislaman. Semua ilmu keislaman semuanya baru. Zaman Nabi fikih amaliyah sudah dilakukan, tapi disiplin ilmu fikih belum ada. Usul fikih baru digagas 150 tahun kemudian di zaman 150 tahun Hijriah. Yakni adalah guru kita semua. Madhab kita, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah. Beliaulah yang menggagas pertama kali usul fikih. Ilmu fikih baru pada imam madhab berkembang. Belakangan kemudian baru ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu segala macam ilmu keislaman baru berkembang. Bapak Ibu, itu sebab maka kemudian sejarah mencatat di dunia Islam banyak sekali pembaharu. Dari zaman mulai awal Umar bin Abdul Aziz, Abu Aswad Ad-Du'ali, Imam Madhab yang empat, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua pembaharu itu dalam konteksnya masing-masing. Lalu kemudian belakangan ada dalam tasawuf Imam Al-Ghazali, dalam puritanitas Islaman ada abad yang ke-8 ada Imam Ibnu Taimiyah. Di sono dunia Islam secara umum. Di dunia Indonesia bagaimana? Di Indonesia khususnya ada mulai para sunan 1350 Hijriah Masehi persisnya, ada sunan-sunan di Indonesia. Paling tua Sunan Gresik, punya anak sunannya nyebrang ke Surabaya. Sunan Ampel, kemudian Sunan Bonang, Sunan Kudus, terus sampai dengan Sunan Gunung Jati yang paling muda. Semua itu pembaharu di zamannya masing-masing. Di tanah Jawa, bagaimana dengan di Sumatera? Ada dari mulai yang paling utama misalnya Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian Hamzah Fansuri, lalu kemudian yang belakangan ada Abdul Rauf Singkel, lalu Abdus Samad Al-Falimbani. Itu untuk wilayah Sumatera. Maka setiap zaman, setiap masa sesuai dengan konteks zamannya ada pembaharu-pembaharunya. Hari ini kita belajar melalui para ulama terdahulu bahwa pembaharuan dalam Islam itu menjadi keharusan. Yang hari ini kita hadapi bersama, pembaharuan terjadi Bapak ketika kita belajar hari ini dengan ilmu agama melalui sosial media. Bolehkah itu? Kalau kemudian merujuk mana dalilnya? Nggak ada zaman Nabi. Tapi hari ini kita bisa belajar melalui aplikasi, melalui WA, melalui Facebook, Twitter, melalui YouTube. Itu bisa menjadi sarana pembelajaran kita semua hari ini. Kalau kita antipati terhadap pembaharuan, maka kita mandek, berhenti dalam kehidupan kita hari ini. Kalau zaman dulu ulama terdahulu mencetak Al-Quran, menerbitkan Al-Quran dalam bentuk tulisan, hari ini Al-Qurannya sudah dalam bentuk digital. Dan kita bisa kemudian gunakan secara lebih mudah, sederhana, dan itu kita jadikan sebagai rujukan dalam kehidupan beragama kita. Hadirin rahimakumullah, poin utamanya adalah jangan anti pembaharuan, sebab pembaharuan adalah keniscayaan, dan itu sudah Nabi sampaikan jauh sebelum kita 1500 tahun yang lalu, bahwa setiap 100 tahun akan ada orang yang membaharui agamamu. Bukan berarti menjadi terlarang pembaharuan itu, tapi menjadi keharusan agar kemudian agama kita itu tetap sholihun likulli zaman wa makan, senantiasa bisa relevan, nyambung dengan masa dan tempatnya. Mudah-mudahan dengan kita mengadopsi pembaharuan, siap menerima pembaharuan dan kemajuan, Islam kemudian terus berkembang maju ke depan dan bisa meraih pengajuan dan kemajuan. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.